di kelas TB kita malam hari ini gitu. Nah, yang pertama, peserta wajib mengganti nama menjadi universitas tujuan underscore nama. Contohnya UGM underscore Aji gitu ya, seperti yang sudah di-share di grup WhatsApp gitu. Nah, kemudian selama acara berlangsung, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan mematikan audio gitu. Nah, agar kelas kita menjadi lebih interaktif gitu ya, Kak Fitriana nggak berasa ngomong sendiri gitu, teman-teman. Kalau bisa ya di on cam gitu kameranya. Kemudian nanti kalau misal tidak dipersilakan untuk berbicara di mute aja karena nanti kita akan ada sesi Q&A dan diprioritaskan untuk raise hand gitu ya, bertanya langsung kepada Kak Fitriana begitu. Nah, kemudian terakhir peserta wajib mengikuti acara sampai selesai, tertib dan juga sopan. Mungkin itu teman-teman yang masih belum rename diganti ya. Nih ada siapa nih? Kita lihat. Oke. Vincentia Erasmus, oke UI, Desa, wah mantap. Oke, benar ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti tata aturan kami. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk pemateri kita malam hari ini ada Kak Fitriana Hasnani, SSI MSC. Beliau merupakan mahasiswa lulusan gitu ya dari S1 Matematika Universitas Diponegoro dan juga S2 Matematika di Universitas Gajah Mada. Luar biasa ya, kampus-kampus top di Indonesia nih. Wah, keren sekali Kak Fitriana. Saya ingin menyapa Kak Fitriana terlebih dahulu. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo Kak Dimas, baik. Apa Baik, kabar Kak Dimas? ya Alhamdulillah baik Kak Fitriana. Ya, sudah siap Kakak untuk memberikan materi kuantitatif ini? Ya, ya, insya Allah. Siap ya, wah dari Ya, namanya aja, dari gelarnya pun udah matematika nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan ya, disimak, kemudian dicatat baik-baik, nanti di akhir kita ada sesi Q&A gitu. Manfaatkan kelas semaksimal mungkin gitu. Oke, mungkin dari saya itu aja. Waktu dan layar saya silakan untuk Kak Fitriana. ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini sedikit informasi sedikit ya. Saya sedang batuk, jadi mungkin kalau suaranya agak bindeng ya, mohon dimaklumi. Nanti kalau suaranya kurang jelas atau misal pas penjelasan ada yang ingin diulang, nanti disampaikan saja. Bisa via chat atau nanti bisa raise hand. Ya. Kemudian mungkin untuk kondisi belajar, ya kalau on cam nggak apa, off cam nggak apa-apa, tapi lebih baik on cam. Kemudian mungkin saya saat share screen, mungkin saya juga off cam, nanti sesekali mungkin on cam. Kadang takut sinyalnya kurang kuat ininya. Tapi semoga apa materinya tetap tersampaikan, suaranya tetap jelas dan share screen-nya bisa lancar. Nah, mungkin itu gambaran kelasnya. Ini saya izin share screen. Ya, untuk PDF-nya bisa terlihat, sudah terlihat? Terlihat Kak, aman. Ya, ya, terima kasih Kak Dimas. Kita coba bahas bagian kecakupan data, ya, di bagian penalaran kuantitatif. Ya, ini salah satu bentuk soalnya, ya nanti kita lihat bentuknya. Jadi salah satu yang diujikan di TPS LPDP, bentuk soalnya yaitu tentang kecakupan data. Ya, jadi secara gambaran, definisi bentuk soalnya, kecakupan data ini jenis soal yang memberikan sebuah pertanyaan dan dua informasi. Ya, biasanya ada dua, misal informasi satu dan informasi dua. Kemudian menganalisa dari informasi yang diberikan pada bagian informasi mana saja yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, jadi suatu bentuk soalnya diberikan pertanyaan, dari pertanyaan tersebut informasi satu apakah bisa menjawab soal yang diberikan. Nanti kita cek, kemudian informasi dua, apakah juga bisa menjawab soal yang diberikan.
Ya, jadi jawabannya itu bukan bukan bilangan yang kita hitung sendiri, tapi kita cek dari informasi-informasi yang diberikan di soal. Ya, jadi bentuk soalnya nanti ada bentuk soal. Nah, di sini pilihan gandanya untuk opsi A, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Ya, jadi dari soal di kecakupan data, kita cek informasi satu atau pernyataan satu, apakah cukup untuk menjawab pertanyaan. Kemudian apabila cukup, ya nanti berarti kita cek informasi satu ini cukup. Kemudian kita lanjutkan untuk mengecek informasi dua. Nah, kalau informasi kedua atau pernyataan dua tidak cukup, maka opsi yang kita pilih yaitu A. Kemudian untuk yang opsi B, di sini pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Ya, kalau ini kebalikannya. Jadi di opsi B, saat kita cek pernyataan pertama atau informasi pertama itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya, artinya tidak cukup, kita tidak bisa menjawab pertanyaan atas informasi satu yang diberikan. Tetapi ketika mengecek informasi kedua atau pernyataan kedua, ternyata cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, kalau kondisinya seperti itu, berarti opsi B yang kita pilih. Nah, setelah itu, kalau kondisi yang lain, ketika kita mengecek pernyataan satu, ternyata tidak menjawab pertanyaan. Kemudian pernyataan kedua juga tidak menjawab pertanyaan. Nah, kita cek secara bersama-sama. Jadi untuk opsi C, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Ya, jadi opsi C ini kelanjutan ketika kita mengecek opsi pertama, ternyata tidak cukup menjawab pertanyaan. Kemudian kita cek opsi kedua, informasi kedua, ternyata tidak cukup juga. Nah, itu bukan berarti kesimpulannya sendiri-sendiri langsung tidak cukup. Tapi kita cek ketika digunakan bersama-sama, apakah cukup menjawab pertanyaan. Nah, kalau kondisinya dua pernyataan dari informasi satu dan dua ini bersama-sama bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan, maka opsi yang tepat yang C. Kemudian untuk yang D, nah di sini pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup. Ya, berarti kalau opsi D, saat kita cek informasi satu ternyata cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya, dilanjut lagi mengecek informasi dua, ternyata informasi dua juga cukup. Ya, jadi kalau sendiri-sendiri sudah bisa menjawab pertanyaan, maka opsi yang tepat yang D. Kemudian yang opsi E, di sini pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya, jadi kalau opsi E, kelanjutan tadi dari C, jadi misal opsi pertama, informasi pertama pas dicek tidak cukup. Kemudian informasi kedua dicek tidak cukup juga. Nah, setelah itu dicek bersama-sama dulu. Dicek bersama-sama, ternyata bersama-sama juga tidak cukup. Berarti artinya memang pernyataan satu dan pernyataan dua tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, mungkin gambarannya ini saya oret-oret. Ya, kalau secara runtunan mungkin ya kita cek. Jadi kita cek di sini kita punya dua pernyataan ya. Misal pernyataan satu, ya, pernyataan satu, kemudian ini pernyataan dua. Ya, ini berarti ada 5 opsi ya. Ini ada 5 opsi A, B, C, D, E. Ini kita punya A, B, C, D, E ya. Kalau kita terapkan
tadi alurnya kita cek pernyataan satu. Nah, ternyata pas kita cek pernyataan satu bisa menjawab pertanyaan. Berarti ini bisa menjawab. Tetapi pernyataan keduanya tidak bisa menjawab. Ya, jadi kondisinya seperti ini. Ketika pernyataan satu bisa menjawab, pernyataan keduanya tidak bisa menjawab pertanyaan, berarti opsi yang tepat yang A. Untuk yang opsi B, berarti pas mengecek pernyataan satu tidak cukup menjawab pertanyaan, saat mengecek pernyataan kedua, dari pernyataan kedua bisa menjawab pertanyaan. Ya, jadi kondisinya seperti ini. Jadi yang B, pernyataan satunya tidak bisa menjawab pertanyaan, pernyataan duanya bisa menjawab pertanyaan. Nah, yang opsi C, nah di sini kalau C ini bersama-sama. Jadi mungkin pas mengecek awal yang opsi pernyataan pertama, ini kita tidak menemukan eh, jawabannya, kita tidak bisa menemukan menjawab pertanyaan dari opsi pernyataan satu. Kemudian dicek lagi, pernyataan kedua tidak bisa menjawab juga. Nah, ini ketika sendiri-sendiri tidak bisa menjawab. Tetapi ketika digunakan bersama-sama, ini bisa menjawab. Jadi digabung. Biasanya memang informasinya saling berkaitan untuk bisa digunakan bersama-sama, nanti baru bisa menjawab pertanyaan. Ya, jadi yang C, ketika bersama-sama digunakan. Kemudian untuk yang D, nah, di sini pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup. Nah, berarti kalau D gambarannya kita cek D sendiri, kita dapatkan jawabannya. Kemudian pernyataan satu kita cek dapat jawabannya. Kemudian pernyataan dua juga kita cek dapat jawabannya. Jadi dicek sendiri-sendiri ini sudah bisa menjawab pertanyaan. Kemudian yang pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya, untuk yang berarti opsinya dicek masing-masing. Pernyataan satu ternyata tidak cukup, pernyataan kedua tidak cukup. Ya, saat dicek masing-masing ternyata tidak cukup. Kemudian kalau kalau masing-masing masih belum cukup, dicek bersama-sama. Nah, karena ketika dicek bersama-sama, apakah bisa atau tidak? Nah, kalau bisa nanti opsinya yang C, tetapi kalau bersama-sama juga masih tidak menjawab, ya berarti memang ketika digunakan bersama-sama tidak menjawab, maka pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup menjawab pertanyaan. Ya, mungkin terbayang ya, sebenarnya alurnya yang memang kita cek nanti pernyataan satu, setelah kita cek, nanti dapat kondisi apakah pernyataan satu bisa menjawab atau tidak. Ya dilanjutkan dengan pernyataan dua juga kita cek. Nah, nanti pernyataan keduanya bisa menjawab atau tidak. Nah, alurnya cek cek secara runtun memang dari pernyataan satu yang diberikan. Ya, itu secara umum gambarannya. Nah, kita lihat bagaimana soalnya. Ya, di sini bentuk soalnya biasanya memang perhitungan eh, berkaitan tentang kuantitatif, ya, di numerik. Nah, di sini contohnya sebuah taman bunga berbentuk persegi panjang akan ditanami pohon palem di sekeliling taman dengan jarak antar pohon 5 meter. Berapakah jumlah pohon palem yang dibutuhkan? Nah, berarti pertanyaannya jumlah pohon palem yang dibutuhkan. Itu adalah pertanyaannya. Nah, dari soal ini kita diberikan dua pernyataan, dua informasi. Nah, ini informasi pertama, luas taman adalah 3.500 meter persegi. Kemudian informasi yang kedua, keliling taman 200 meter. Nah, ini kita cek nanti dari pernyataan satu dan dua apakah bisa menjawab pertanyaan. Ya, secara umum dari soal ini kita punya diketahui ya sebuah tamannya akan
ditanam pohon palem dengan jarak 5 meter. Nah, ini ukuran persegi panjang, berbentuk persegi panjang. Nah, kalau ditanam di sekeliling taman, ya ini kuncinya ya, di sekeliling. Berarti kita perlu mencari keliling taman bunganya ya. Jadi kelilingnya ini, karena di sekeliling taman kan berarti kita menanamnya di kelilingnya ini ya, di sekeliling taman ini. Jadi kalau ilustrasi, kita punya taman persegi panjang seperti ini. Nah, nanti di sekeliling tamannya ada pohon palem. Nah, jaraknya, ya nanti jaraknya 5 meter. Jarak 5 meter. 5 meter. Nah, pertanyaannya, kita cari berapa banyak pohon palemnya. Informasi pertama, kita punya luas, yaitu 3.500 meter persegi. Nah, dari informasi pertama, untuk ukuran taman berbentuk persegi panjang, berarti luasnya kita punya luas persegi panjang. Maka panjang kali lebar sama dengan 3.500 meter persegi. Ya, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menghitung jumlah pohon palem yang dibutuhkan? Ya, tadi kan intinya memang mencari keliling tamannya ya, karena pohon palemnya ditanam di sekeliling taman. Berarti dari sini, untuk mencari suatu keliling persegi panjang kan kita butuh nilai panjang dan ukuran lebarnya. Ya, di sini informasinya hanya luas 3.500. Ya, 3.500 ini P kali L-nya belum jelas berapa ya. Jadi P-nya kan ya kita tidak bisa dapat ya. Karena masih banyak kemungkinan. Bisa P-nya 350, L-nya bisa 10, atau P-nya 35, L-nya 100. Ya, ini kita belum punya informasi panjang dan lebarnya berapa untuk mencari kelilingnya. Berarti tidak bisa kita jawab jumlah pohonnya ya. Ya, jadi ini tidak cukup menjawab pertanyaan. Tidak cukup menjawab pertanyaan. Karena kita mau cari keliling terlebih dahulu. Keliling kan berarti perlu panjang. Keliling persegi panjang kan keliling sama dengan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Ya, kalau keliling bangun itu pinggir-pinggirnya saja kita jumlahkan. Mengelilingi, ya mengelilingi berarti ukuran keliling. Berarti ini kan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Atau 2 panjang tambah 2 lebar. Ya, ini kita karena tidak punya panjang dan lebarnya ya, kita tidak bisa cari keliling. Jadi pernyataan satu tidak cukup menjawab pertanyaan. Kemudian untuk pernyataan dua, kita cek kelilingnya. Nah, ini sudah malah informasinya keliling sama dengan 200 meter. Nah, 200 meter maka ya banyak pohonnya. Berarti kita kan sudah punya ukuran keliling semua ini. Satu taman ini 200, maka banyak pohon. Ya, dengan jarak 5 meter berarti 200 dibagi 5. Ya, jadi 40 pohon. Ya, karena memang ini walaupun tidak tahu panjang dan lebar, tetapi sudah keliling. Ya, ini kan kalau menanam pohon memang sekeliling taman, berarti keliling tamannya. Ya sudah, karena kita tahu keliling tamannya 200, maka langsung kita hitung berapa jumlah pohonnya. Ya, dari 200 dibagi 5. Jadi kita dapat 10. Nah, berarti ini cukup menjawab. Ya, berarti opsi yang tepat ketika informasi satu ini tidak cukup menjawab pertanyaan, kemudian informasi duanya cukup menjawab pertanyaan. Ya, berarti yang B ya, yang dua saja cukup, tetapi satu tidak cukup.
Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Mudah ya? Nah, ini biasanya awal-awal mudah dulu. Ya, biasanya mudah sebenarnya kalau perhitungan kuantitatif ya yang kecakupan data ini pasti ada soal-soal yang ya seperti ini. Kita bisa menghitungnya ya cukup mudah, cukup sederhana. Ya, tadi 200 dibagi 5. Ya, jadi pernyataan satu ini karena diketahuinya data luas, kita tidak tahu panjang dan lebarnya untuk menghitung keliling, maka pernyataan ini tidak cukup untuk menjawab Gimana? pertanyaan. Pernyataan dua ini cukup. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Oh ya, Kak Anastasia, ya. Terima kasih ya, paham ya. Mungkin pemahaman pemilihan opsinya juga, opsi A, B, C, D, E-nya itu kita pahami ya. Karena memang soal kecakupan data, opsi A, B, C, D, E-nya itu bukan hitungan hasilnya. Tetapi pemahaman kita ketika informasi yang diberikan, informasi satu dan dua itu cukup atau tidak menjawab pertanyaan. Sip. Contoh lain, kita lihat soal lain. Nah, di sini jika P dan Q adalah dua bilangan bulat, berapakah P dikurang Q? Nah, ini informasi pertama, kita punya nilai PQ sama dengan 8Q. Kemudian informasi kedua, kita punya info P tambah Q sama dengan 10. Ya, boleh dicoba 1 menit mungkin ya. Nah, ini sebenarnya langsung terlihat ini opsinya yang tepat yang mana? A, B, C, D, E. Boleh ini saya timer ya, 1 menit. Silakan dicoba. Ya, ini sudah 1 menit. Ya, apakah ketemu jawabannya? Ya, ini sebenarnya nggak sampai detail nggak apa-apa. Karena kita butuh informasinya ini cukup atau tidak saja. Jadi tidak sampai angkanya dapat berapa, itu tidak apa-apa. Tapi mungkin kalau sampai detail, sampai tahu hasilnya berapa kan lebih yakin ya jawabannya. Ya, ini coba kita cek. Informasi pertama kita punya PQ sama dengan 8Q. Ya, ini dari informasi pertama. Berarti PQ sama dengan 8Q. Nah, dari sini berarti Q ini Q, Q ini bisa saling membagi ya. Jadi ini bisa hilang Q dibagi Q, maka kita dapat P sama dengan 8. Nah, informasi satu ini kita punya P sama dengan 8. Kemudian yang ditanyakan P kurang Q. Nah, ini P dikurang Q. Nah, P-nya kita punya 8. 8 dikurangi Q. Ya, ini masih tanda tanya ya. Kita tidak punya Q-nya berapa. Jadi ini belum menjawab pertanyaan. Cirinya apa kalau kita sampai menjawab pertanyaan? Ya, sampai tidak ada variabel yang disebutkan ya. Di sini kan P kurang Q, berarti P-nya 8. Nah, Q-nya belum ada nilai, jadi 8 kurang Q. Nah, ini kan masih mengandung variabel Q. Jadi ini belum cukup menjawab pertanyaan. Jadi ini tidak cukup. Nah, kemudian untuk informasi kedua, ya kita cek informasi kedua, infonya P tambah Q
sama dengan 10. Ya, yang ditanya P dikurang Q. Nah, kalau kita substitusi dari info ini, kita punya P sama dengan 10 dikurangi Q ya. Jadi Q-nya bisa pindah ruas. Kita punya 10 kurang Q. P-nya tadi 10 kurang Q. Kemudian dikurangi Q lagi. Nah, ini sama dengan berarti 10 di eh, negatif Q, negatif Q. Nah, berarti ini kan negatif 2 Q ya. Nah, ininya min Q berarti negatif 2 Q. Ya, ini belum dapat sampai nilai tertentu ya. Masih mengandung variabel Q. Nah, ini tidak cukup menjawab pertanyaan. Ya, jadi perhitungannya memang harus sampai suatu bilangan. Ya, mungkin nggak sampai misalnya 8 kurang 5. Nah, 8 kurang 5 kita nggak sampai hitung sama dengan 3 nggak apa-apa. Tapi kan kita bisa ngebayangin misal kalau Q-nya punya nilai, misalnya 3, ya 8 kurang 3 itu kan suatu nilai dikurangin nilai. Suatu bilangan dikurangi bilangan. Berarti kan hasilnya bilangan. Nah, kalau sampai seperti itu berarti itu bisa menjawab pertanyaan. Tetapi kondisi yang ini masih mengandung suatu variabel. Nah, kalau masih mengandung variabel, ya variabel itu biasanya abjad-abjad A, B, C, D, X, Y, P, Q seperti ini, berarti masih belum menjawab pertanyaan. Nah, ini kita cek tadi satu tidak cukup, dua tidak cukup. Nah, berarti langkah selanjutnya dicek bersama-sama ya. Jangan langsung mengambil kesimpulan tidak cukup, tetapi cek terlebih dahulu ketika bersama-sama. Ya, kalau bersama-sama, berarti kita punya informasi satu. PQ sama dengan 8Q, maka P sama dengan 8. Kemudian informasi kedua, kita punya P tambah Q sama dengan 10. Nah, di sini P-nya kita bisa gunakan bersama-sama, berarti P yang informasi pertama tadi sama dengan 8 kita gunakan. Berarti ini 8 tambah Q sama dengan 10. Maka Q-nya sama dengan 10. Ya ini pindah ruas berarti dikurang 8. Jadi Q-nya sama dengan 2. Nah, kita punya informasi sekarang P8, Q2. Nah, pertanyaannya kita mau menghitung P dikurang Q. Nah, P dikurang Q berarti P-nya 8 dikurangi Q-nya 2. Nah, walaupun misalnya bilangannya ini kebetulan kecil ya. Kalau misalnya bilangannya besar, misalnya 5.000 dikurangin 329. Nah, itu kan bisa terbayang suatu bilangan dikurangi bilangan. Nah, ini nanti hasilnya bilangan. Jadi tidak sampai menghitung tidak apa-apa, tapi kita bisa melihat bahwa hasil yang dihitung suatu bilangan, maka ini cukup menjawab pertanyaan. Cukup menjawab. Ya. Berarti kondisi seperti ini ketika pernyataan satu dan pernyataan dua digunakan bersama-sama. Jadi opsinya yang C. Seperti itu. Ya, terbayang ya cara cara mengerjakannya karena memang bentuk kecakupan data ini tidak pertanyaan nilai yang detail. Ya, jadi misal mungkin di akhir-akhir misalnya bilangannya besar untuk kita hitung ya tapi kita bisa melogikakan kalau perhitungannya suatu bilangan dioperasikan dengan bilangan ya nanti hasilnya bilangan maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa soal itu terjawab seperti itu jadi ini opsi yang tepat yang C cukup menjawab ya ini ada penjelasannya. Ya, saat sendiri-sendiri belum cukup menjawab pertanyaan. Ya, saat bersama-sama, ya tadi P-nya 8, Q-nya 2, maka kita bisa hitung P dikurangi Q, 8 dikurangi 2, hasilnya 6. Ya, dengan kata lain,
Dua pernyataan bersama-sama digunakan cukup menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Nah, jadi opsi yang tepat yang C. Sip. Ya, sampai sini eh, aman ya. Udah mudah ya ininya. Alur pengerjaannya. Karena memang kalau soal kecakupan data kan soal persisnya kita tidak tahu ya. Maksudnya banyak kemungkinan bentuk-bentuk soal yang diberikan itu banyak kemungkinan. Jadi perhitungan perhitungan apa-apa kan bisa. Tapi yang kita pahami, yang mau kita ambil intisarinya yaitu konsep menjawabnya. Jadi konsep pemahaman menjawabnya ini yang bisa kita terapkan seperti itu. Ya, nanti untuk materi-materi sepertinya kan materi-materi memang materi matematika ya. Jadi yang berkaitan tentang kuantitas. Ya, kita lihat lagi soal yang lain. Nah, di sini bentuk soal yang lain. Misalkan ABC merupakan segitiga siku-siku di B dengan panjang AB sama dengan 9 cm. Berapakah panjang AC? Ya, kita punya luasnya sama dengan 54 cm persegi. Kemudian BC-nya sama dengan 12 cm. Ya, ini ya bentuk soal yang lain juga ya tentang perhitungan. Nah, di sini ada segitiga siku-siku di B. Berarti kita ilustrasikan dulu suatu segitiga siku-siku di B. Nah, kita buat segitiga siku-siku. Nah, ini berarti siku-siku 90 derajat. Nah, ini di B. Nah, kemudian panjang AB 9. Ya, biasanya penamaannya ya boleh sih dari mana saja. Misal kita urut ini A, B, C gini ya. A, B, C. Nah, AB ini 9, berarti ini 9 cm. Ya, yang ditanya AC ini berapa ya? Ini yang ditanya. Ya, dari bentuk pertama, kita punya luasnya sama dengan 54 cm. Ya, kita cek masing-masing pernyataan satu. Kita punya luas segitiga sama dengan 54 cm persegi. Ya, rumus luas segitiga. Ya, ini mungkin ada ilustrasi lebih mudah ya. Untuk segitiga kan berarti luasnya alas kali tinggi bagi dua ya. Kita terapkan di soal alasnya berarti BC kali tingginya AB per 2 ya. Mungkin kalau rumus rumus secara umum kan luas segitiga, luas segitiga berarti alas kali tinggi per 2. Seperti ini ya. Ya, karena ini biar disesuaikan di soal berarti alasnya BC, BC, tingginya AB, kemudian per 2 sama dengan 54 cm persegi. Nah, ini bisa pindah ruas, berarti dikalikan 2, BC kali AB sama dengan berarti 108 cm persegi. Nah, infonya sudah ada AB, berarti BC kali AB-nya 9. 9 cm sama dengan 108 cm persegi. Nah, ini BC-nya berarti kita bisa cari BC sama dengan 108 dibagi 9 ya. Berarti ini 12 ya, 12 cm. Nah, kita punya BC 12. Kemudian masih ya, ini pertanyaannya masih lanjut ini AC. Jadi belum selesai, kita cek AC-nya. Nah, AC ini ya ini siku-siku berarti bisa kita gunakan teorema Pitagoras ya. Teorema Pitagoras berarti sisi yang miring dikuadratkan. Nah, sisi miring ini AC, berarti AC-nya dikuadratkan. Jadi AC kuadrat sama dengan penjumlahan sisi lain hasil kuadratnya.
Jadi sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, seperti ini. Ini teorema Pitagoras ya. Ini mungkin ditandai ini. Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras. Nah, kemudian kita terapkan AC-nya yang kita cari AC kuadrat. AB-nya kita punya 9. Berarti 9 kuadrat tambah ya BC-nya tadi hasil perhitungan tadi kita dapat hasilnya 12. 12 kuadrat. Nah, ini AC kuadrat berarti 9 kuadrat. Nah, mungkin sampai sini ini kan bilangan-bilangan ya. Nah, kalau misalnya nggak sampai detail, kita bisa kebayang ya. Ini kan bilangan, 9 kuadrat suatu bilangan, 12 kuadrat suatu bilangan. Nah, ini ditambahkan kan hasilnya suatu bilangan. Kemudian bilangannya diakar. Ya, masih bisa diakarkan ya. Nah, ini berarti nanti hasil AC adalah suatu bilangan. Nah, misal sampai sini aja, pas kita lihat bilangan dikuadratkan, 9 kuadrat tambah 12 kuadrat, ini suatu bilangan ditambah bilangan lagi. Ini bisa hasilnya bilangan, kemudian diakar juga hasilnya bilangan. Berarti secara umum, secara gambaran itu sudah kita dapatkan AC ini bisa terjawab. Ya, jadi nggak sampai detail seperti itu tidak apa-apa, karena memang pertanyaannya tidak nilainya ya, tidak sampai hasilnya berapa. Cuma bisa berapakah gitu. Tapi tidak sampai hasilnya nilai pastinya tidak tahu juga tidak apa-apa. Ya, jadi ini kita dapat kalau misalnya sampai detail berarti kan ini 81 tambah 144. Berarti AC kuadrat sama dengan ini 225. Maka AC-nya akar 225. Maka AC sama dengan 15. Nah, ini kan kita dapat AC 15 cm. Berarti ini cukup ya menjawab pertanyaan. Nah, ini informasi satu yang kita gunakan. Kemudian kita cek informasi dua. Nah, informasi dua kita cek. Di sini kita punya informasi kedua. BC sama dengan 12 cm. Nah, ini malah kalau informasi kedua langsung bisa kita gunakan teorema Pitagoras ya. Tadi kan AB sudah punya 9, BC 12, maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ya, secara gambaran berarti ini kan AC kuadrat, AB-nya itu 9, 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Ya, ini sama seperti tadi misalnya nggak sampai detail nggak apa-apa. 9 kuadrat suatu bilangan, 12 kuadrat suatu bilangan, dijumlahkan hasilnya juga bilangan, kemudian diakar, berarti kita bisa memperoleh suatu bilangan dari hasil akarnya. Berarti ini kan cukup menjawab ya. Ya, jadi ini bisa menjawab. Maka dari pernyataan satu kita bisa menjawab, kemudian pernyataan dua juga bisa menjawab cukup. Ya, jadi opsinya pernyataan satu saja cukup dan pernyataan dua saja cukup. Jadi yang D seperti itu. Ini terbayang ya. Jadi maksud saya karena memang ada waktu ya kalau ujian seperti itu tes kan ada estimasi waktu. Nah, bisa seperti ini. Tidak sampai detail, tidak apa-apa. Tapi kita maksudnya bayangan kita ya bisa menjawab atau tidaknya jelas ya. Karena kata-kata berapakah ini kan berarti harus suatu bilangan yang kita peroleh. Berarti kalau bisa dapat suatu bilangan, maka bisa menjawab pertanyaan berapakah. Seperti itu. Ya, ini penjelasannya. Ya, ini caranya sama tadi mencari luas. Kita punya informasi luas, kita cari tingginya. Ya, ini kebalik bebas ya penamaannya. Sebentar ya.
Ya, ini pernyataan satu tadi bisa menjawab. Kemudian, ya, pernyataan dua juga bisa menjawab. Jadi opsinya D. Ya, kita lihat soal yang lain. Ya, boleh ini contoh yang lain. Jadi di sini ada ABC, segitiga siku-siku. Nah, di sini terdapat tiga sudut yang sama besar. Ya, ini seperti gambar ya, berarti ada alfa, alfa, alfa. Nah, ini semuanya sama besar. Sudut alfa-alfa ini sama besar. Yang ditanya adalah berapa panjang AD? Ya, yang ini yang kita tanya. Informasi pertama, kita punya panjang BC, yaitu 2 cm. Kemudian informasi kedua, ini sudut ADC, yaitu 120 derajat. Ya, ini kita cek masing-masing ya. Informasi pertama apakah bisa menjawab pertanyaan. Informasi kedua juga apakah bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini konsepnya ya kita mungkin kita lihat ini kita gambar lagi ya atau langsung kita gunakan dari ini kita punya sudut alfa sama besar. Ya, ini alfa sama besar. Kemudian yang ditanya AD. Ya, ini yang mau kita cari ya, AD ini. Ya, BC ini 2 cm. Ya, ini kita cek untuk informasi satu dulu ya. Ini 2 cm. 2 cm. Nah, mungkin kita cari dulu sudut alfanya. Nah, di sini kita punya segitiga siku-siku ya. Berarti kalau kita lihat, berarti ini pandang segitiga ABC. Ya, kita punya sudut A tambah sudut C tambah sudut B. Ini hasilnya 180 derajat. Ya, karena segitiga siku-siku ya, berarti ini kita ya ininya sudut A tambah sudut C tambah sudut B itu 180 derajat. Sudut A-nya tadi besarnya alfa tambah sudut C-nya ini 2 alfa A karena ini alfa-alfa ya. Jadi 2 alfa tambah sudut B 90 sama dengan 180. Ya, ini kita jumlahkan berarti 3 alfa tambah 90, ya ini derajat ya, 90 derajat sama dengan 180. Berarti ini pindah ruas, 3 alfa sama dengan 180 derajat kurangin 90. Maka 3 alfa sama dengan 90 derajat. Alfanya 30 derajat. Ya, kita punya ini besarnya 30 derajat. Ya, ini masing-masing 30 derajat. Nah, kemudian sebelum mencari adik, ya, kita ingat tentang kesebangunan segitiga. Ya, jadi ini mungkin kalau jarang memakai, ini sebenarnya materi SMP, SMP ini SMP kelas 8 kelas 9 jadi tentang kesebangunan segitiga. Ya, kesebangunan segitiga ini berarti sudut di hadapan suatu segitiga sama dengan sisi berhadapannya ya. Ya, ini nilai sinnya. Jadi sin 30 derajat sama dengan 2 cm. Kemudian yang ini ya yang ini kan mungkin ini ilustrasinya
Jadi ini yang C ini C, ini A, ini B, nah ini 90. Nah, berarti kalau ini kita punya di sini sisi C, jadi sisi yang di hadapan sudut C, ini C. Kemudian yang ini sisi yang di hadapan sudut A, ini A ya. Nah, kita punya kesebangunan segitiga, jadi A per ya, sin sin misalnya ini A-nya ya, sin A sama dengan C per sin sin sudut C-nya ya, sin sudut C. Nah, ini tentang ini. Nah, ini kesebangunan segitiga. Nah, ini kesebangunan segitiga. Nah, kita terapkan di soal, berarti kita punya ini nilai yaitu A-nya. Ya, ini berarti sisi A berarti BC ini ya. BC per sin. Nah, sin sudut yang A-nya ini 30 derajat. Sama dengan, ya ini yang C. Yang C berarti C-nya kita cari ini AB. AB. Nah, C-nya berarti yang dari sini sampai sini ya. Sisi yang ini. Jadi sisi yang di depan sudut C berarti AB per sin. Nah, ini C-nya 30 tambah 30. Satu sudut ini ya, yaitu sin 60 derajat. Nah, kita hitung BC ini kita punya tadi infonya 2 per sin 30. Sin 30 setengah ya. Nah, ini kalau sudut istimewa, ya mungkin kita sambil mengulang sedikit. Nah, ini kita punya sin, kemudian cos, kemudian tan. Nah, sin dari 0 derajat, ini 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, kemudian 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini sudut-sudut istimewa. Nah, ini kita mulai dari sin 0 itu 0, kemudian sin 30 ini setengah, kemudian sin 45 setengah akar 2. Ya, jadi berurutan 0, setengah, setengah akar 2. Kemudian sin 60-nya setengah akar 3. Ya, ini sebenarnya kalau kita tulis ya eh, secara misal kelihatan polanya ini setengah akar 0. Kemudian setengah akar 1. Ini setengah akar 2, setengah akar 3, dan ini setengah akar 4. Ya, tetapi karena ini akar 0 ini 0, nanti setengah kali 0 ini hasilnya 0. Ya, jadi ini langsung tulis 0 biasanya. Ini 0. Nah, ini yang ini 0. Kemudian yang ini setengah kali akar 1. Akar 1 sendiri 1. Berarti ini setengah. Ini setengah. Nah, kemudian baru yang lain setengah akar 2, setengah akar 3, dan ini setengah akar 4. Akar 4 ini sendiri 2. Ya, setengah kali 2. Ya, ini hasilnya 1. Ya, jadi biasanya ngapalinnya seperti itu. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kosnya kebalikannya. Yang 90 ini 0, kemudian ini setengah, kemudian setengah akar 2, kemudian yang cos 30-nya setengah akar 3, kemudian cos 0-nya 1. Seperti ini. Kemudian yang tan ini sin per cos. Ya, jadi kalau tan ini rumusnya sin per cos, berarti tan 0. Berarti sin 0 per cos 0. Yaitu 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3. Nah, ini kan berarti setengah bagi setengah akar 3. Setengah, eh, setengah bagi setengah akar 3. Akar 3-nya di sini ya, akar 3. Ya, setengah bagi setengah kan 1. Berarti ini kan 1 dibagi akar 3. Atau seper akar 3. Akar 3 itu tidak boleh di penyebut. Ya, jadi penyebut ini tidak boleh bilangan ras.
irasional. Ya, akar 3 ini bilangan irasional, maka kita rasionalkan, yaitu dikali akar 3 per akar 3. Ya, jadi ini kali akar 3 kali akar 3, ini kan akar 3 kali akar 3, 3, maka ini sepertiga akar 3. Ya, jadi ini kita dapat sepertiga akar 3. Ya, jadi setengah dibagi setengah akar 3. Ya, kita dapat awalnya sepertiga seperakar 3 seperti ini. Karena bilangan penyebut tidak boleh irasional, maka dikali akar 3 per akar 3, kita peroleh sepertiga akar 3. Kemudian setengah akar bagi setengah akar 2, 1. Kemudian 1/2 akar 3 dibagi setengah, berarti akar 3. Kemudian 1 dibagi 0, ya ini tidak terdefinisi. Ya, hati-hati pembagian 0, ya. Jadi suatu bilangan dibagi 0 ini tidak terdefinisi. Nah, ini bisa jadi pertanyaan konsep matematika seperti ini. Ada pertanyaan seperti ini. Atau misal 0/0. Ya, 0/0 ini tak tentu. Nah, jadi kita sudah curiga saja kalau bentuk pecahan penyebut tidak boleh 0. Ya, jadi kalau pecahan A per B, di sini B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, ini tadi 1 dibagi 0. Maka ini tidak terdefinisi. Ya, kembali lagi. Ini kita sudah punya nilai-nilai sudutnya. Ya, tadi sin 30. Jadi kita hitung sin 30. Ya, sin 30 kita punya tadi nilainya. Ini ya, setengah. Setengah sama dengan AB. Ya, AB-nya ya kita mau cari ya. Misalkan X per sin 60. Sin 60 setengah akar 3. Nah, ini kali ke sini ya. Berarti 2 kali setengah akar 3 per setengah sama dengan X. Nah, ini kali silang ke sini. Nah, ini setengah bagi setengah habis ya. Setengah bagi setengah 1. Berarti ini X-nya 2 akar 3. Nah, sampai sini X-nya 2 akar 3. Jadi kita punya, nah ininya AB-nya, ya ini AB-nya 2 akar 3. Nah, yang ditanya tadi AD saja. Ya, yang ini saja yang dari sini ke sini ya, AD-nya. Nah, berarti kita cari BD dulu ya. Kita cari BD biar kita bisa hitung AD. Nah, caranya sejalan dengan yang tadi karena kita bisa lihat suatu segitiga DBC. Nah, ini saya hapus ya. Nah, kita berarti bisa mandang tadi yang kita pandang yaitu sudut segitiga ABC. Sekarang yang dipandang adalah segitiga. Nah, ini yang dipandang sekarang pandang segitiga DBC. Ya, tadi yang dipandang ini segitiga ABC. Sekarang yang dipandang segitiga DBC. Berarti yang ini ya. Kita punya D, B, C. Ya, ini 90. Ini siku-siku dan ininya hanya segini ya, 30 ya. Ini hanya 30. Nah, pakai kesebangunan tadi. Nah, di sini ya di sini AD-nya 30, ini 90, ini berarti sudut segitiga ya. Segitiga kan total sudutnya berarti sudut D ditambah sudut B ditambah sudut C yaitu 180 derajat. Nah, sudut D belum tahu, ditambah sudut B-nya 90, tambah sudut C-nya 30, sama dengan 180 derajat. Berarti sudut D-nya, ya ini 90 tambah 30, 120.
Berarti 180 kurangin 120. Berarti 60. Ya, ini sudut B-nya kita punya ya. Berarti dengan kesebangunan tadi, sisi di depan, berarti BC per sin, ya, sinnya dari sudut D, sin D, sama dengan, ya, sisi yang di depan C, yaitu DB, DB per sin C. Ya, ini pakai kesebangunan sama seperti tadi. Ini kesebangunan. Ya, yang dipandang segitiga DBC. Nah, BC-nya sendiri tadi sudah punya dua ya. Ini dua. Berarti BC-nya 2 per sin D. Sin 60. Berarti sin 60 sama dengan DB. DB yang dicari ya. DB per sin. Nah, sudut C-nya 30. Ya, kita hitung 2 per sin 60 sama kayak tadi setengah akar 3. Kemudian sama dengan DB-nya. Kita hitung DB per sin 30 setengah. Ya, berarti DB, ya ini kita bisa hitung DB sama dengan, berarti 2 kali setengah per setengah akar 3. Ya, ini kali silang ke sini ya. Duanya kali setengah. Jadi setengah dengan setengah bisa membagi. Jadi hasilnya 2 per akar 3. Ya, sama seperti tadi, akar 3 tidak boleh penyebut, maka kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi kita punya DB sama dengan 2 per akar 3 kali akar 3, 3 akar 3. Ya, jadi 2 per 3 akar 3. Nah, berarti gambarannya kita bisa punya DB ini ya, yaitu 2 per 3 akar 3. Ya, untuk mencari AD, ya berarti bisa dikurangin. Maka AD sama dengan panjang AB keseluruhan AB dikurangi dengan DB. Ya, ini nggak sampai detail, nggak apa-apa. Berarti ini kan suatu bilangan 2 akar 3 dikurangin suatu bilangan 2 per 3 akar 3. Ya, ini nanti hasilnya suatu bilangan. Ini bilangan. Maka adiknya bisa terjawab. Jadi ini cukup. Ya, jadi dari informasi satu, ya informasi ini BC2 bisa menjawab pertanyaan. Ya, ini bisa menjawab. Mungkin ini ya, kesebangunan segitiga, ya ini agak matematis ya, karena kita kaitan dengan sudut, kemudian dengan bentuk segitiga seperti ini, ya kita ingat ada kesebangunan segitiga, yaitu ketika kita punya sisi di depan, ya ini sisi A per nilai sin A sama dengan sisi di depan sudut C, jadi C per sin C. Ya ini, jadi gunakan kesebangunan segitiga. Ya, dari pernyataan satu ini bisa menjawab pertanyaan. Ya, eh, cukup jelas ya. Semoga terbayang ya. Jadi yang satu bisa menjawab. Nah, kita lanjutkan, kita cek pernyataan dua apakah bisa menjawab. Ya, mungkin ini oret-oretannya berarti kan beda lagi ya. Nih, saya hapus. Nah, kita cek sekarang informasi kedua. Kita punya sudut ADC 120. Jadi kita punya ADC. Berarti yang ini ya. Yang ini 120. Nah, berarti ini kan sudut lurus ya. Sudut lurus totalnya kan 180. Berarti dari sini sampai sini 180. Berarti yang ini sudah ada 120, berarti ini 60. Nah, dari sini kita dapat sudutnya 60. Kemudian ya sudut A tadi ini ya masih bisa dihitung ya.
sudut A ditambah sudut C ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Karena segitiga ya, siku-siku di B. Sudut A-nya tadi alfa, tambah sudut C-nya ini 2 alfa. Ya ini alfa tambah alfa, jadi 2 alfa tambah 90. Sama dengan 180. Berarti ini 3 alfa sama dengan 90 derajat. Ya, 180 dikurangi 90. Jadi 90 derajat, maka alfanya 90 derajat per 3. Jadi alfanya 30 derajat. Ya, ini 30 derajat, ini 30 derajat, ini 30 derajat. Nah, ini informasi dari nomor 2. Nah, tujuan kita mencari AD. Ya, sampai sini sudut sudah dipunya semua. Ya, pas mencari AD, ini kan panjang AD di sini sampai sini. Ya, kalau kita mau gunakan sisi yang berkaitan dengan sudut segitiga, berarti kita pakai kesebangunan tadi ya. Ya, kesebangunan tadi, tetapi dari informasi kedua tidak ada satupun sisi yang kita punya. Ya, jadi untuk mencari AD kan minimal kita harus punya sisi AB, sisi yang ini. Nah, untuk mencari AB berarti pakai kesebangunan yaitu AB mentok ya. Jadi AB per si ABBC-nya kita nggak punya. Ya, ABBC-nya kita nggak punya. Jadi ini tidak cukup menjawab. Nah, jadi informasi kedua tidak cukup. Ya, semoga terbayang ya. Nah, seperti ini berarti yang satu saja cukup, dua tidak cukup. Berarti opsi yang tepat yang A ya. Jadi jawabannya A. Satu saja cukup, dua tidak cukup. Ya, ada pertanyaan atau pusing? Ya, ini penjelasannya ya dari pernyataan satu. Ya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan yang awal. Kita cari sudut alfanya dulu. Kita peroleh 30 derajat. Nah, dengan aturan sinus kesebangunan tadi, kita punya AB per sin C. Ya, jadi sisi di depan, ya di depan sudut ini, sisi yang berhadapan, yaitu AB ini per sin sudutnya, sin C, sama dengan, kemudian sisi yang di depan ini BC per sin A ini ya, ya BC per sin A. Jadi materinya ini tentang aturan sinus kesebangunan segitiga. Nah, ternyata sampai sini kita bisa hitung AB-nya. Nah, jadi kita punya AB yaitu 2 akar 3. Kemudian, nah, AB ini 2 akar 3. Tujuan kita mencari AD. Ya, sebelum mencari AD, yang bisa kita hitung BD-nya dulu. Karena ini kan segitiga juga ya. BDC ini segitiga. Berarti kita hitung dulu BD-nya. Ya, kita perhatikan segitiga BDC ini. Nah, sama gunakan tadi aturan sinus tadi ya untuk sudut D-nya kita hitung dari satu segitiga ini 180 derajat dikurangi berarti siku-siku 90, sudut siku-siku 90 ditambah 30. Jadi sudut D-nya 60. Maka aturan sinusnya ya tadi sisi di depan DB per sin C sama dengan sisi di depan BC per sin D. Jadi ya,
aturan sinus ini, sisi yang ini, ya yang ini misalnya C kecil, ya jadi C kecil per sin C, ya karena di depan sudut C sama dengan, nah ini D kecil ya, ini sisi D kecil, jadi D per sin D, ya jadi sisi di depan sudutnya. Ya, ini kita peroleh dB-nya 2 per 3 akar 3. Jadi bayangannya kalau suatu bilangan, nah ini kan panjang AB suatu bilangan, kemudian DB juga suatu bilangan, berarti kita bisa cari, kita hitung AB ini dikurangi DB, kita peroleh AD, maka suatu bilangan. Ya, kalau secara detail, berarti kita peroleh 4 per 3 akar 3. Ya, maka dari informasi satu ini kita bisa menjawab pertanyaan. Nah, kemudian dicek selanjutnya pernyataan kedua. Nah, pernyataan kedua tadi sudut-sudut kita sudah punya semua. Tetapi ukuran dari sisi segitiga tidak ada satupun yang diketahui. Ya, ini dua, dua tidak ada ya. Ini saya nggak kehilang ini. Nah, ini buat gambar segitiganya. Duanya masih tercantum. Padahal di pernyataan kedua informasinya hanya ini ya. Ya, hanya 120 derajat. Jadi tidak ada satupun sisi yang diketahui, maka pernyataan kedua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya, jadi kondisinya yang memenuhi yang A. Jadi pernyataan satu saja cukup. Ya, mungkin ada yang bertanya? Oh ya, oke, tadi Mas. Ya, sip. Dikit lagi ya. Nah, kemudian bentuk yang lain. Nah, di sini contohnya 4 buah data memiliki jangkauan 10. Nah, bentuk pertanyaannya ini apakah? Apakah jumlah bilangan terbesar dan terkecilnya adalah 18? Nah, hati-hati. Bentuk pertanyaan apakah, nanti pertanyaannya bisa, jawabannya bisa ya atau tidak. Kalau tadi bentuk soal-soal yang berapakah, itu jawabannya suatu bilangan ya, bilangan tertentu, hasil perhitungan. Tetapi kalau pernyataan apakah, ini jawabannya iya atau tidak. Ya, kalau kita cek, di sini 4 buah data jangkauannya 10. Ya, misal datanya kita tulis urutannya A, B, C, D. Nah, ini 4 buah data ya, A, B, C, D. Ya, jangkauan ini nilai terbesar dikurangi terkecil. Jadi selisihnya jangkauan, ya jangkauan berarti dari A, B, C, D, E ini, A, B, C, D, berarti terbesarnya D dikurang terkecilnya A, ya ini hasilnya 10. Nah, ini informasi yang dipunya. Kemudian pertanyaannya, apakah jumlah bilangan terbesar dan terkecil adalah 18? Nah, di sini berarti apakah ini bisa jawabannya iya atau tidak? Ya atau tidak. Nah, kita cek. Nilai terkecil 4. Nah, nilai terkecil 4. Berarti kalau kita cek, berarti yang pertama ya, yang cek nilai terkecil 4. Berarti tadi D kurang A sama dengan 10. Berarti D kurang yang kecilnya berarti A ini 4 sama dengan 10. Berarti D sama dengan 10 tambah 4 ya. Ya, jadi D-nya sama dengan 14. Nah, kita punya D-nya 14. Pertanyaannya, apakah jumlah bilangan terbesar dan terkecil 18? Berarti kita jumlahin A tambah D-nya, berarti A-nya 4 tambah D-nya 14. Ini sama dengan 18. Nah, ini bisa menjawab ya, apakah jumlah bilangan terbesar dan terkecil 18? Ya, ini jawabannya iya. Iya, iya adalah 18. Nah, ini pernyataan satu cukup ya. Pernyataan satu cukup menjawab.
Kita cek sekarang pernyataan kedua. Kita cek pernyataan kedua. Nah, di sini D dikurang A sama dengan 10. Nah, kemudian di sini nilai terbesar 15. Berarti D-nya 15 ya. 15 kurang A sama dengan 10. Maka 15 kurang 10 sama dengan A. A-nya sama dengan 5. Ya, kita punya A-nya 5. Sekarang kita cek apakah jumlah bilangan terbesar dan terkecil 18. Berarti kita cek A ditambah D. Nah, sama dengan A-nya 5 tambah D-nya 15. Nah, 5 tambah 15, 20. Nah, 5 tambah 15, 20. Pertanyaannya kan apakah? Nah, berarti apakah hasilnya 18? Nah, ini jawabannya tidak ya. Tidak, bukan 18. Tetapi 20. Tetapi 20. Nah, jawabannya memang tidak 18, tetapi kondisi seperti ini ya bisa menjawab pertanyaan ya. Karena pertanyaannya apakah? Jadi kalau apakah ini bisa ya, bisa tidak. Berarti kalau seperti ini tetap cukup menjawab. Ya, walaupun hasil jumlahnya bukan 18. Karena pertanyaannya kan apakah, ya misalnya, apakah kamu pergi ke sekolah? Nah, jawabannya kan ya, saya pergi ke sekolah. Tidak, saya tidak pergi. Nah, walaupun jawabannya tidak, tetapi merupakan suatu jawaban atas pertanyaan apakah. Nah, kalau seperti ini untuk apakah, berarti kita cek apakah bisa menjawab atau tidak. Berarti kondisi ini untuk pernyataan satu cukup untuk menjawab dan pernyataan dua juga cukup menjawab. Maka yang seperti ini opsinya D. Jadi pernyataan satu saja cukup dan pernyataan dua saja cukup. Nah, ini tergambar ya. Jadi bisa jadi pertanyaannya juga berapa, bukan saja berapa, tapi suatu apakah. Seperti ini. Ya, jadi pernyataan satu cukup menjawab dan pernyataan dua juga cukup menjawab. Karena pertanyaannya apakah, walaupun hasilnya tadi 20, tetapi hal ini bisa menjawab pertanyaan. Ya, opsinya D. Ya, satu soal terakhir. Nah, di sini berdasarkan gambar segitiga di bawah, berapakah nilai Z? Ya, kita punya opsi pertama, AC sama dengan AB. Ya, AC sama dengan AB. Jadi kita punya AC ini ya, sama dengan AB. Ya, yang ditanya ini ya, sudutnya ya, Z-nya ini berapa? Nah, ini sampai sini mungkin ya infonya kan hanya AC sama dengan AB ya. Ya ini ya sudah kita nggak bisa menggunakan apa-apa lagi ya. Walaupun ini kita punya segitiga sama kaki, jadi ukuran sudutnya sama, Y sama dengan X karena segitiga sama ke kaki. Ya, jadi dari informasi satu kita dapat segitiga ABC sama kaki. Ya, ini sama kaki. Tetapi besar sudut ya sudut X-nya kan sama dengan sudut Y karena sama kaki. Tetapi besar sudutnya kita tidak tahu. Jadi ini tidak cukup menjawab. Ya, ini informasinya kita tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, ini sudah ada yang jawab E ya. Nah, itu pernyataan satu tidak bisa menjawab pertanyaan. Terus sekarang kita cek pernyataan kedua. Nah, ini kita ulang lagi. Kita cek pernyataan kedua. Nah, di sini pernyataan kedua kita punya BC sama dengan 5. Ya, kita tidak tahu apapun lagi ya. Kita hanya punya 5 untuk ukuran BC.
Ya, sudut sudut Z-nya ya kita nggak punya nilainya ya, kita nggak tahu nilainya berapa. Ya, ini jadi sama pernyataan kedua itu tidak cukup. Ya, jadi ini juga tidak cukup menjawab. Ya, kalau seperti ini berarti satu tidak cukup, dua tidak cukup. Ya, jadi ini opsinya E. Ya, ini satu tidak cukup dan dua juga tidak cukup. Ya, jadi pernyataannya ya opsi terakhir dicek bersama-sama, tapi tadi gambarannya juga ketika dicek bersama-sama ya tidak punya info yang bisa mendapatkan nilai Z-nya ya. Walaupun tadi X tambah Y tambah Z, karena Y-nya sama dengan X, berarti kita dapat 2X tambah Z, ya ini 180, tapi nggak bisa digunakan lagi ya. Jadi tetap ya ini tidak bisa menjawab. Maka jawabannya E. Ya mungkin sampai sini untuk materi hari ini. Ya cukup ya waktunya ya. Ya, sip. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Ini saya stop share. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Kak Fitriana yang sudah menyampaikan ya materi untuk TBS kuantitatifnya luar biasa. Saya tadi nyimak dari awal sampai akhir tuh seru banget kayak penjelasannya sangat clear gitu loh Kak, jujur. Saya berasa kayak ikut persiapan seleksi lagi nih untuk TBS. Kayak ke bawah vibes-nya gitu. Nah, oke gitu teman-teman dari Kak Fitriana mungkin boleh minum dulu gitu ya. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan, catatan yang bisa di-sharing ke Kak Fitriana untuk kita diskusikan bersama-sama boleh disampaikan ya. Syaratnya tadi raise hand atau boleh juga sih ketik di kolom chat ya, nanti saya bantu bacakan. Teman-teman, ada mungkin yang mau ditanyakan? Atau sembari menunggu kali ya dari Dimas mau tanya dong sama Kak Fitriana. Em, Mungkin sedikit apa ya sharing juga dan memberikan tips and trick ke teman-teman sekalian gitu ya untuk menghadapi yang kuantitatif ini karena jujur banyak dari kita yang ngerasa kayak mindsetnya sulit duluan gitu kalau ketemu sama angka-angka kemudian udah takut duluan gitu. Sementara kan kalau ngerjain kayak gitu kan ada tips and triknya juga ya Kak biar cepet kayak gitu. Nah kemudian ada nggak sih solusi dari Kak Fitriana supaya kita nggak apa ya nggak deg-degan gitu kalau ngerjain. Takutnya nanti sebenarnya kita tuh tahu, cuman karena deg-degan akhirnya waktunya berjalan terus gitu. Akhirnya kita nggak maksimal ngerjainnya. Gimana tuh Kak? Ya, pertanyaan bagus. Memang biasanya waktu belajar ketika pas latihan gitu ya, sama waktu ujian kan kadang ada hal-hal yang di luar kendali ya, seperti deg-degan, seperti nervous ya, pokoknya tiba-tiba blank gitu. Memang kadang waktu saya dulu ujian juga kadang tuh ada faktor X yang ya yang mungkin eh, ada apa ya campur tangan Allah gitu yang bisa bikin kita tenang. Jadi memang jalur langit dan jalur bumi itu kita usahakan gitu, kita optimalkan. Jadi memang untuk secara latihan di jalur bumi ini ya kita latihan soal, kemudian perbanyak perbanyak eh, latihan-latihan, materinya juga kita kuasai. Jadi biar kita yakin, kita pede saat ujian itu ya sudah kita belajar, sudah usaha, ya kita yakin gitu. Kemudian untuk jalur langit ya kalau dulu kan mungkin kalau sekarang tesnya udah komputer ya. Jadi untuk soal bentuknya tidak lembar jawaban. Dulu pas saya mau masuk ujian PTN itu kan masih lembar jawaban soal kertas ya. Jadi kadang ada kekhawatiran lembar jawaban soal ini, lembar jawaban yang kita kerjakan ini tidak terdeteksi komputer. Nah, itu kan jalur-jalur yang faktor faktor X tadi yang ya kita usahakan dengan doa, dengan meminta restu orang tua, itu kan
faktor yang di luar kendali kita seperti itu. Jadi ya berdoa juga ya semoga jaringan internetnya saat ujian lancar, kemudian komputernya juga terbaca. Memang itu kan di luar kendali kita ya, jadi faktor-faktor itu. Jadi memang diusahakan dengan doa dan dengan usaha langit juga seperti itu. Ya, mungkin untuk kepercayaan diri memang ya sudah kita berlatih, kemudian sebisa mungkin menghitungnya karena ini berkaitan tentang kuantitatif ya, perhitungannya itu secara cepat dan tepat. Jadi sebisa mungkin kita yang dihitung itu memang jawabannya tepat. Jadi biar tidak mengulang-ulang waktu. Jadi estimasi waktu juga karena memang saat ujian itu kita selain berperang dengan soalnya kita juga berperang sama waktunya ya. Jadi semoga sebisa mungkin semua soal itu semoga bisa terjawab. Jadi sambil belajar estimasi waktu juga. Karena memang waktu itu ya entah ya, mungkin saya juga kalau saya pas ujian tuh memang kekurangan nggak sampai alhamdulillah, tapi menurut saya tuh terlalu mepet. Entah mungkin karena saya sebenarnya bukan tipe orang yang cepet juga, tapi nggak lama juga. Ya mungkin orang Indonesia kan santai santai asal kelakon gitu ya. Tapi kalau saat ujian sebisa mungkin estimasi waktu itu tidak terlalu mepet. Ya, saya pas ujian memang berkali-kali ujian tuh alhamdulillah terjawab, tapi memang pas saya lihat waktunya itu kadang ada timer di ujung komputer itu ini saya waktunya estimasinya terlalu mepet. Ya, itu juga saya PR juga untuk saya sebenarnya. Jadi sebisa mungkin estimasi waktu itu kita mulai latih dari latihan-latihan soal setiap hari. Seperti itu. Wah, luar biasa. Terjawab ya Kak Fitriana. Tapi memang benar sih kalau udah ngelihat apa namanya em, time apa waktu yang berjalan itu ya di pojok kanan atas tuh nanti teman-teman TBS tuh kayak deg-degan gitu atau nanti kayak berpacu dengan waktu juga. Jadi make sure teman-teman harus relax, mentalnya juga harus dijaga gitu. Oke, thank you Kak Fitriana. Nah, ini ada yang nanya nih di kolom chat dari ITB dulu. Kak, yang soal terakhir, kenapa nggak digabung? Lalu pakai kesebangunan, Kak. Kan soalnya udah diketahui 5 cm. Oh, oh iya boleh boleh. Kita coba cek lagi ya. Siap-siap. Terakhir soal, nah ini kalau bentuk kesebangunan, nah di sini kesebangunan misalnya kita, ini pertanyaan yang bagus. Ya, ini terpikir ada kesebangunan ini ya. Jadi ini kan kita punya BC per sin A sama dengan, nah kita bisa milih salah satu ya. Misal ini yang di sini ya, berarti ini AC per, berarti ini sin Y atau sin B ya, sin B. Nah, dari sini BC walaupun kita punya 5, nah ini sin A kita nggak tahu sin A. Ya, ini ya, atau kita ganti Z ya, karena sudutnya Z. Berarti ini sin Z sama dengan, nah, AC-nya kita nggak punya. Jadi sisi ininya kita nggak punya, jadi AC per, ya, sudut Y-nya juga kita nggak punya, sin Y. Jadi informasinya memang masih kurang. Jadi kita nggak bisa cari Z-nya. Karena memang ini ya sudut Y-nya walaupun kita tahu ini segitiga sama kaki, jadi X sama dengan Y, tetapi eh, ukurannya, besar sudutnya itu kita nggak tahu. Jadi hanya infonya kan AC, eh, AB sama dengan AC. Ya ini infonya AC sama dengan AB, berarti segitiganya sama kaki. Sudutnya berarti sama besar. Ya, itu kan sifat segitiga ya. Ketika segitiga sama kaki, maka sudut di kaki segitiga sama besar. Berarti sudut Y ini sama dengan sudut X. Tetapi ukurannya, besar sudutnya kita nggak tahu. Jadi masih mentok. Belum kita dapatkan nilai Y-nya berapa sudutnya.
Dan ini juga sisi AC ini kita nggak tahu. Nah, tadi kesebangunan aturan sinus kan dua sisi eh, BC sama AC ini ya, berarti BC per sin A sama dengan AC per sin B. Ya, eh, ya. Nah, itu Kak ada Oh, pertanyaan. tidak. Ya, misalnya dianggap 30 30. Sudut sama besar kan bisa 30 30. Nah, bisa 6 atau 60 kalau 60 sama semua ya. Misal 50 50. Misal ini 50 ini 50. Berarti ini nanti kan 80. Nah, bisa seperti itu ya. Atau bisa misalnya ini berapa misalnya yang lain 40 bisa 40 40. Ini 80 nanti ini 100. Ya, tidak bisa mengambil suatu tertentu nilainya karena kita taunya hanya X sama dengan Y. Ya, infonya kan hanya ini. Belum pasti X-nya 30, Y-nya 30. Karena ya bisa yang lain. X-nya 50, Y-nya 50, nanti Z-nya 80. Ya, jadi belum belum tahu besar sudut X dan Y secara pastinya. Ya, sip, betul-betul. Ya, sama-sama Kak Lulu. Ya, ini eh saya suka ini. Berarti ya memang kadang pas menjawab soal, ya ini kan masih latihan ya. Sebisa mungkin memang sering latihan karena nanti memunculkan pertanyaan sendiri sebenarnya saat kita menjawab soal ini. Ini cara ini bisa nggak ya? Cara ini bisa nggak ya? Seperti itu. Ya, nanti lama-kelamaan kita bisa melihat pola soalnya ini ya. Karena ini, ya contohnya misalnya ini sudut ini X dan Y, informasinya hanya nilainya sama besar, tetapi ukuran pastinya kita nggak tahu. Ya, jadi karena sering berlatih soal, biasanya ada gambaran, jadi nambah lagi apa bentuk-bentuk soal yang ditanyakan ya. Sip, sama-sama Kak Lulu. Oke, thank you kalau sudah bertanya ya ke Kak Fitriana. Mudah-mudahan cukup membantu ya tadi jawabannya. Ayo teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan satu lagi boleh mungkin. Yuk tanya silakan raise hand atau mau ketik di kolom chat kayak Mbak Lulu boleh. Ada mungkin? Iya mungkin siapa ya? Kayaknya tadi aku lihat di kolom chat itu kan Kak Sofia mungkin tadi katanya lagi fokus nyimak pematerian ini sampai ketinggalan untuk rename gitu. Ayo Kak, mungkin apa yang dapat um, Kak Sofia pelajari dari pertemuan kita yang ketujuh malam hari ini? Ayo Kak Sofia, mungkin ada something yang mau disampaikan boleh? Halo Kak Sofia ada? Wah, sepertinya lagi nggak ada di room Zoom ya, tapi ada username-nya biasa seperti itu. Mungkin sinyal barangkali ya Kak Fitriana. Oke, mungkin siapa lagi ya? Indah mungkin. Username atas nama Indah Sukmaningsi ada yang mau disampaikan tidak dari kelas malam hari ini? Nggak ada yang mau menyampaikan ini ya. Oke, Kak Indah ada? Ada di room Zoom? Oke, kayaknya nggak ada nih. Kak Fitriana sudah cukup ya untuk penjelasan tentang kuantitatif gitu. Ada banyak sekali soal yang sudah dibahas bersama-sama gitu. Dan teman-teman saya yakin pasti pada punya catatan tersendiri gitu untuk memahami kekurangan-kekurangan yang bisa dipakai nanti untuk apa ya perbaikan ataupun belajar lebih lanjut gitu. Nah, mungkin itu pertemuan dari malam hari ini. Thank you untuk Kak Fitriana. Mungkin sebelum kita tutup, kita dokumentasi dulu kali ya. Yuk, teman-teman yang belum on cam, kita on cam dulu nih. Ada Indah, Kak Anastasia, kemudian Kak Gresa, Kak Isra,
Siapa lagi nih? Mita, Aulia, yuk semuanya on cam yuk, 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 yuk. Kak Herlia, Vincentia, Mas Robit, Zakia nih. Oke, ayo semuanya on cam semua yuk. Mungkin Mbak Anastasia dan Mbak Intan ada pertanyaan? Cukup? Ayo, Cukup, Kak. cukup. Aha. Nih, Mas Gresa gimana nih? Ada yang mau ditanyakan tidak? Enggak sih Kak, udah cukup cukup Aman oleng nih. Aman. Oke. aman-aman. Nah, tuh Kak Fitriana dengar sendiri ya udah pada aman tuh rupanya ya. Kayak sudah mantep gitu dengan penjelasan Kak Fitriana tadi yang clear tentunya. Oke, masih ada lagi yang belum on cam? Kak Isra, Kak Zakia, Kak Vincentia, Kak Lulu, Kak Aulia, boleh? Yuk, on cam yuk. Nah, rame nih. Wow. Mungkin Kak Robit ada yang mau disampaikan untuk Kak Fitriana terkait materi hari ini? Sudah cukup ya. Cukup, baik. Atau Indah, Indah boleh nih, Indah. Ada yang mau disampaikan tidak? Oh iya, sebelumnya makasih ya Kak. Walaupun tadi aku telat sih joinnya. Itu bener-bener soal hot sih menurut aku. Jadi next aku minta ini ya Kak, minta soal sejenis boleh nggak? Ya, syaratnya harus ikutan kelas di sini ya, online Zoom ya. Iya, Gitu, Kak Indah. soalnya aku masih lewat Lorda. Oh, baik, baik, baik. Oke, Oke. baiklah yuk langsung saja kita foto. Keluarkan gaya terbaik kalian. Tiga, dua, satu. Sekali lagi mungkin, nih kakak admin nggak mau on cam nih. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Alright, thank you so much teman-teman yang sudah hadir di pertemuan ketujuh kita malam hari ini. Tetap jaga semangatnya ya yang mau prepare buat TBS LPDP Batch 1 2024 bersama Academic Center Lampung dan tentunya kita terus belajar bersama mempersiapkan yang terbaik. Mudah-mudahan di Batch 1 2024 ini rezekinya teman-teman semua bergabung menjadi keluarga besar award di LPDP Republik Indonesia. Mungkin begitu. Terima kasih Kak Fitriana. Sampai berjumpa di lain pertemuan ya. Sehat-sehat selalu Kak Fitriana. Semoga lekas sembuh dari batuknya. Oke, thank you Kak Fitriana. Boleh meninggalkan Zoom. Teman-teman juga ya. Mungkin saya ada salah kata dalam memandu acara malam hari ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih, Kak Dimas. Sama-sama Mbak. Makasih Kak Dimas. Sama-sama.